Assalamualaikum, kembali di vlog ATC ya. Ini ada Vario, starternya panjang, nggak mau hidup, susah hidupnya. Jadi starter gini tuh cuman jejet kayak gitu ya. Nah kayak gitu terus ya, panjang sekali. Bahkan ini udah kategorinya parah karena nggak mau hidup. Itu juga Vario itu sama, penyakitnya starternya panjang. Nah ini kemarin yang mau saya live sebenarnya karena sepertinya harus banyak bongkar, jadi nggak jadi kita live karena malam itu kita lanjut ke sini ya motor ini. Nah cuman bedanya motor ini tuh selain starternya panjang, kalau motor ini tuh udah bongkarannya orang, jadi mau kita rapikan, pistonnya udah diganti karisma, pokoknya macam-macam udah moret-maret lah. Jadi kita fokus di motor yang ini dulu, katanya motor plat R ya, ini dari Jawa Tengah. Nah ini motor ini kan starternya panjang, gak mau hidup-hidup. Nah udah sampai dicoba ganti ini. Nah ini yang paling ringan ya, diganti ECT nya. Sebenarnya ECT nya udah saya cek, itu yang originalnya ya, yang originalnya itu masih bagus ya. Dari naik turunnya suhu itu masih normal. Jadi sebenarnya saya nggak meyakini kalau ini ECT nya. Oke, kita lanjut di bagian sini ya. Cara paling mudah sebelum kita melakukan pembongkaran mesin ya, itu kita buka dulu bagian radiator, terus kita putar gini ya. Perlu Anda ketahui motor Vario itu mempunyai kompresi yang teramat tinggi ya, termasuk tinggi kategori motor bebek ya. Jadi kalau di engkol itu kan nggak ada engkolannya motor ini ya, jadi kita putar gini aja. Nah kalau diputar pakai tangan gini ringan aja ya kan, ringan aja, muter-muter kayak gini. Nah berarti ada kebocoran di ruang kompresi ya, atau ruang pembakaran. Nah faktornya banyak, karena motor ini kompresnya tinggi. Biasanya itu dari ring piston aus, klep bocor, sama packing headnya itu bocor, packing silindernya itu bocor. Nah faktor-faktornya itu banyak sih. Kalau packing silinder bocor itu biasanya penggunaan air radiator yang jelek, jadi kropos. Kalau klep bocor atau ring aus itu biasanya penggunaan BBM RON di bawah standar. Jadi kalau Vario itu ya, usahain pakai Pertamax. Walaupun pakai Pertalite hidup, tapi ya resikonya seperti ini. Usahain pakai Pertamax karena motor ini mempunyai rasio kompresi yang lumayan tinggi. Kalau Anda pakai Pertalite nanti selain tenaganya kurang maksimal ya kan, pembakarannya di area mesin itu kurang bagus, cepat kotor di ruang mesin ya kan. Selain itu juga mesin itu mudah panas kalau Anda pakai Pertalite, walaupun tetap hidup ya. Anjurannya kan pakai Pertamax ya. Masalah soal oplosan dan lain-lain itu urusannya, tapi istilah anjurannya pakai Pertamax ya, ataupun pakai sel ya terserah, yang penting di daerah Anda mendukung lah. Oke, karena ini saya rasa kita putar pakai tangan gini aja nggak ada tekanan yang berarti. Harusnya kan misal ringan, nanti kan ada di beberapa titik itu berat pas terjadi langkah kompresi. Nah ini ringan semua, jadi saya rasa ini ada kebocoran di area ruang kompresi atau ruang pembakaran. Jadi kita akan lakukan pembongkaran di area sini ya, karena ini tadi udah saya cek juga, di setelan klepnya masih bagus, masih rapet ya, masih aman ya, toleransi setelan klepnya masih aman. Jadi saya rasa memang ada terjadi kebocoran, kecuali setelan klepnya rapet, nah itu bisa jadi ada masalah ya. Tapi ya alangkah baiknya, walaupun motor Anda misal terbukti setelan klepnya rapet terus Anda setel lagi hidup, alangkah baiknya tetap diturunkan. Karena penyebab setelan klep rapet itu ya pasti ada faktornya. Kebanyakan klep itu ambles, tapi kalau setelan klep longgar itu malah nggak masalah. Kalau setelan klep makin rapet, nah itu terjadi masalah di mesin. Oke ya, untuk bagian pembongkaran saya skip aja, nanti saya nggak turunkan total, jadi saya jempingin aja motornya seperti motor ini ya. Kita taruh di yang agak tinggi, mungkin di sini ya, supaya ban itu bisa gantung dan mesin depan ini bisa naik ke atas sini. Jadi kita nggak usah bongkar full.
Ya oke Kang Bro, ini udah saya lepas ya headnya. Jadi ya seperti ini, tidak saya turunkan total, cuman kita main ganjal di bawah. Nah ini untuk headnya. Kalau dilihat dari sini ya, kalau saya lihat dari sini memang terjadi pembakaran yang kurang bagus ya. Ciri-cirinya itu gampang ya. Kalau klepnya sini merah bata, sini merah bata, itu bagus. Nah, kalau di sini kayak gini putih, di sini merah bata, hitam kayak gini, berarti nggak seimbang. Apalagi ini udah ada keraknya lumayan. Nah, ini biasanya kerak-kerak seperti ini tuh timbul karena oli ya. Nah, kadang itu karena sering lambat ganti oli ya. Oli itu pelan-pelan itu memang dia adalah sedikit yang masuk ke ruang bakar untuk melumasi piston, ring piston itu kan. Jadi kalau olinya itu bagus ya kan, dia itu kebakarnya enggak, istilahnya enggak gimana ya, enggak membekas kayak gini lah, enggak menimbulkan kerak kayak gini. Bisa juga ring pistonnya udah aus, tapi motor ini itu sebelumnya itu enggak ngasep ya. Nah ciri-cirinya ya kayak gini, dia jomplang, yang satu putih yang satu hitam ya kan. Kalau yang satu sini kuning kan banyak ya, yang satu sini kuning yang satu sini hitam, itu nggak apa-apa, itu normal. Yang penting bukan yang sini putih. Ini biasanya itu ya bisa karena ini tadi apa itu BBM yang kurang bagus. Nah jadi harusnya motor yang seperti ini tuh pakai Pertamax, dia pakai Pertalite. Nanti ada yang komen lagi, motorku Pertalite terus ya aman Mas. Iya aman, cuman anjurannya memang bagusnya itu pakai Pertamax. Kalau pakai Pertalite ya dalamnya itu ya kayak gini, istilahnya kayak gitu. Ini kalau bahasa ilmu kedokteran nih, mekanik ya, ilmu mekanik ya, bedah dalam tuh ya kayak gini. Jadi terlihat normal-normal saja, tapi sebenarnya di dalam itu sedang nggak baik-baik saja, kurang lebih seperti itu. Oke, langsung kita cek aja ya. Nah ini kan klep api, bahasanya kan ini panas dia ya, klep X nya ini harusnya kan merah bata. Ini udah posisi top ya, karena saya bongkarnya tadi di posisi top. Nah, ini gerak ya, noken asnya. Terus kita cek di klep in nya. Oke, ini kita masukin bensin ya. Untuk klep in nya itu masih aman ya, aman, nggak ada masalah, nggak ada rembes apa-apa. Oke, buang dulu bensinnya. Terus kita cek di bagian klep X nya. Oke, kita cek. Nah langsung ya, langsung jur, langsung nggak, istilahnya nggak rembes-rembesan, nggak rembes-rembesan. Biasa kadang kan ada rembes yang kelihatan basah kanan kiri, ini langsung mancur, ngacir, langsung ngacir, drewes ya, banjir ya. Disenggol ya, dipegang gini-gini langsung banjir ya. Oke, jadi ini kalau kita lihat klepnya itu ya masih bagus. Kita sekir aja, nanti kita bersihkan sini, terus kita bersihkan packing-packingnya. Kalau ini bekasnya sih di sini kan ada lem-lem kayak gini. Ini bekasnya sepertinya motor ini dulunya udah pernah dibongkar. Ini packingnya kayak gini, dulunya kemungkinan udah pernah dibongkar. Nah oke, jadi nanti kita sekir supaya klepnya nggak bocor. Terus nanti kalau misal motornya udah jadi ya tetap kita edukasi ke yang punya motor ya, diusahakan pakai Pertamax ya. Tapi kalau kayak saya yang tinggal di daerah gini ya, yang tinggal di daerah kadang kan BBM itu seadanya ya, kadang ada Pertamax, kadang ada Pertalite, seadanya ya nggak apa-apa. Yang penting itu seenggak-enggaknya itu di flashing lah ya, dikasih injektor cleaner, olinya dikasih engine flash gitu ya. Oli yang bagus itu dia enggak kebakar, itu enggak nimbulkan kayak gini. Misal oli kebakar, oli itu tetap ada kebakar, makanya di mesin itu ada nyusutnya, tetap ada kebakar, cuman enggak sangat-sangat sedikit gitu loh. Nah kalau oli yang kebakar itu nggak bagus, misalnya oli udah lama nggak diganti-ganti atau oli palsu ya kayak gini, dia bakalan nimbulkan karang-karang kayak gini. Nah kalau dibiarkan lama-lama akhirnya rontok, akhirnya ganjel klep bisa, membuat klep bocor bisa, ataupun kalau masuk ke silinder ya tahu sendiri, pasti silindernya berat. Kayaknya
penting yang namanya engine flush ya, atau injector cleaner dimasukkan ke dalam mesin, itu penting. Itu kalau menurut saya. Kembali ke pribadi masing-masing. Oke, gitu aja. Saya akan bersihkan dulu, terus kita lanjut sekir. Oke, ini Kang Bro, setelah saya buka klapnya, lihat ya, tuh di sini ini settingannya yang bagus kan, nggak putih gini bersih ya, ini putih, ini hitam nggak rata gitu ya. Terus di sini kelihatan sekali di bagian klapnya ini udah bener-bener kemakan kayak gini ya. Ya memang klep bocor itu pasti menimbulkan warna-warna putih di klep kayak gini, karena panas dari knalpot tuh keluar. Oke ya, kita skir. Oke Kang Bro, ini setelah kita skir ya untuk yang klep X nya, ini bener dugaan saya tadi di awal, motornya itu udah pernah dibongkar. Ini kelihatan dari seal klepnya ya, seal klepnya itu warnanya seperti ini ya, warnanya, bentuknya dia yang menggunakan double pair ya. Kita cepotin dulu ya, alah patah malah ya. Jadi seal klepnya yang ujungnya, nah ujungnya itu ada pernya lagi, atau seal KW, seal murahan kayak gini. Nah beberapa teman kemarin ada yang nanya seal kayak gini tuh bagus nggak mas? Ya saran saya sih seal yang model kayak gini, entah itu bawaan packing dan lain-lain, itu nggak usah dipakai ya. Mendingan kita beli aja lagi seal original itu ya, seset ya, satu pasang in-egg itu kalau 2 klep kayak gini ya palingan 15 sampai 20 ribuan aja. Jadi nggak perlu lah kita gunain seal murah-murah KW kayak gitu. Mungkin ada berpikiran double pair itu lebih kuat dan lain, enggak, bukannya lebih kuat, justru malah dia cengkramannya ke klep itu karena lebih kenceng. Jadi seal itu mudah getas. Banyak kok kasus saya bongkar motor itu yang baru setahun, baru beberapa bulan itu udah sealnya udah pada getas. Seal yang model double karet itu, double spring itu, mendingan yang kayak gini walaupun nggak ada springnya, cuman satu, tapi yang penting original, ini awet ya. Nyatanya motor-motor original tuh pakai seal yang kayak gini ya sampai puluhan tahun nggak apa-apa, sedangkan seal yang kayak gitu tuh justru malah bahaya gitu loh. Kalau udah terjadi kebocoran di area seal, nanti timbul ngasep tipis-tipis dan lain-lain ya toh. Akhirnya klep jadi kotor, piston kotor, motor jadi ngebul, motor jadi sering kurang oli dan lain-lain. Malah hanya barang senilai 20 ribuan, resikonya nggak seimbang bro. Jadi mending diganti ori aja ya, cuman 20.000 kok. Nanti ujung-ujungnya kita kok kenapa motor habis diganti seal kok malah gini ya toh. Timbulnya itu nggak langsung sehari 2 hari, nanti 6 bulan 1 tahun baru timbul penyakit aneh-aneh kayak gitu. Pas pertama dipasang si mekanik sih oke-oke aja, lama kelamaan tuh ya wes. Ini saya mau ganti sealnya, terus kita pasang, nanti kita cek rembes apa enggak ya, terus kita pasang ke motor ya. Oke bro, ini klepnya ya yang setelah kita skir, kita coba. Udah aman ya, tuh nggak ada rembesan atau bocor. Kalau tadi kan langsung dituang langsung keluar set gitu ya, ini aman. Oke, jadi ini udah bisa kita pasang kembali. Oke, sekarang kita coba pasang, mudah-mudahan
bisa sembuh motornya ya, bisa langsung start greng. Oke Kang Bro, ini udah kita rakit ya. Akhirnya ini sudah saya rakit semua. Untuk sensornya saya masih pakai sensor yang lama lagi ya. Tadi kan udah sempat diganti yang baru, tapi ini saya gunakan yang bawaannya aja ya. Air radiator udah saya isi, busi nggak saya ganti karena masih bagus kayaknya pengapiannya tadi. Sebelum kita bongkar apinya masih bagus. Kita cek aja dulu, nyalakan, bismillah. Nah langsung jreng ya kan. Tadi padahal sebelum dibongkar dinyalakan panjang sekali ya. Ya oke, lihat langsung greng normal. Oke ya. Oh, mesin halus, motor juga langsam normal ya. Kita gas. Oke, jalan. Ini masih saya gantung. Saya agak takut ngegas tinggi karena lumayan banyak, ground clearance-nya lumayan tinggi, jadi takut ambruk nanti. Oke, hidup. Kita coba lagi, pastikan udah normal ya. Jangan hanya nanti di tutorial ya. Ada kadang bisa kadang enggak, nah itu bahaya, kadang menyesatkan kayak gitu. Nah langsung greng ya. Oke, karena kan banyak saya lihat di tutorial itu kan ketika Vario itu susah hidup lah, dia vonis sensornya ya. Makanya banyak orang-orang itu, teman-teman yang ketika motornya mogok kayak gini langsung coba-coba diganti sensornya, padahal belum tentu ya, karena masalahnya juga kompleks. Itu kan kalau masalah injeksi, kecuali di sini ketika kita hidupkan, nah di sini tuh kadang menyala kadang enggak, kadang menyala kadang enggak, ada kedipan lah, yang kedipannya itu mengindikasikan bahwa ada masalah di sensor atau kodenya itu sesuai sensor. Nah itu bisa aja sensornya yang rusak ya kan. Tapi kalau nggak ada kedipan, nah kemungkinan besar tuh bagian ini ya. Bukan hanya di Yamaha aja yang sering loss kompresi, Vario seperti ini juga sering. Biasanya karena BBM tadi ya. Kita nggak nyalain ya kalau BBM motor aku pakai Pertalite bagus ya, nggak nyalain, tapi memang anjurannya itu pakai BBM yang bagus ya, Pertamax atau Shell atau apalah, intinya yang bagus gitu. Kalau pakai yang turbo nanti overprice, kemahalan malah. Yang penting yang bagus. Kalaupun pakai Pertalite ya sering-sering diisi injektor cleaner biar nggak terlalu kotor bagian perinjektorannya. Oke, gitu aja yang bisa saya share kali ini. Jadi masalahnya kayak motor-motor karbu, ketika hilang kompresi hidupnya susah. Oke, jangan lupa di like, subscribe. Terima kasih udah menyimak dari awal sampai akhir. Dan buat teman-teman yang kemarin ikut live, kita kan nggak jadi lanjut live ini ya karena durasi dan posisinya malam. Nah, mudah-mudahan nonton juga video ini, jadi udah ketemu titik temunya. Kemarin waktu live kan kita buka businya, ada semburan ya kan, semburan. Ternyata semburannya itu karena klepnya bocor, jadi BBM nya itu keluar. Oke, gitu aja. Makasih. Wassalamualaikum.